Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya, Saudara Pahlawi. Pada malam hari ini saya akan membacakan berita dari politik internasional ya, mengenai kondisi di negara Peru, salah satu negara yang terletak di benua Amerika, persisnya di Amerika Latin. Peristiwa politik apa yang terjadi di sana? Saya bacakan judulnya dan yang saya kutip dari detiknews.com. Gempar, Presiden Peru dimakzulkan lalu langsung ditangkap. 5. Kabar menggemparkan datang dari negara Peru. Presidennya Pedro Castillo dilengsarkan oleh parlemen dan ditangkap atas dugaan pemberontakan. Seperti dilansir AFP Kamis 8 Desember 2022, lengsernya Castillo dari kursi Presiden Peru itu diwarnai drama sepanjang Rabu 7 Desember waktu setempat, yang berawal dari upaya pemakzulan ketiga terhadap Castillo sejak dia secara tidak diduga memenangkan pemilu sekitar 18 bulan lalu. Oh, masih baru ternyata ini. Tak lama usai dimakzulkan, bahkan Castillo langsung ditangkap atas tuduhan pemberontakan. Dalam pidato yang disiarkan televisi tersebut, dalam video yang disiarkan televisi setempat, Castillo yang juga mantan guru sekolah di pedesaan itu mengumumkan pembubaran kongres yang didominasi oposisi. Dia juga mengumumkan pemberlakuan jam malam dan menyatakan akan memerintah dengan dekret. Kritikan menghujani Castillo usai pidatonya tersebut. Para anggota parlemen perlu kemudian menggelar pertemuan lebih awal dari jadwal untuk membahas mosi pemakzulan Castillo dan secara cepat menyetujuinya. Dengan 101 suara mendukung dan dari total 130 anggota parlemen. Pria yang menginjak usia 53 tahun ini dimakzulkan karena ketidakmampuan moral dalam menjalankan pemerintahan. Setelah rentetan krisis yang menyelimutinya, termasuk 6 penyelidikan terhadap dirinya, 5 perombakan kabinet dan unjuk rasa besar-besaran di Peru. Konstitusi Peru mengizinkan proses pemakzulan dilakukan terhadap seorang presiden berdasarkan dugaan pelanggaran politik, bukan hanya pelanggaran hukum. Ketentuan ini menjadikan pemakzulan biasa terjadi di negara tersebut. Usai dimakzulkan, Castillo ditangkap pada Rabu 7 Desember malam waktu setempat. Penangkapan Castillo diumumkan oleh koordinator tim jaksa yang menyelidiki korupsi pemerintah, Marita Barreto. Lanjut ke berita selanjutnya, Castillo terancam 20 tahun bui. Usai ditangkap, Castillo dilaporkan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dia diduga melakukan pemberontakan terkait pelanggaran konstitusional. Seperti dilansir AFP dan CNN, penangkapan Castillo 53 tahun diumumkan oleh koordinator tim jaksa yang menyelidiki kasus korupsi pemerintah, Marita Barreto, pada Rabu 7 Desember malam waktu setempat atau beberapa saat setelah dia dimakzulkan karena berusaha membubarkan parlemen. Dalam pernyataannya, Barreto mengumumkan Castillo sebagai seorang tahanan tanpa menjelaskan lebih lanjut alasan penahanan. Foto yang beredar menunjukkan Castillo yang kini berstatus mantan presiden Peru ini duduk di dekat sebuah meja sementara sejumlah pejabat menandatangani dokumen-dokumen. Dia tampak mengenakan jaket warna biru dengan raut wajah pasrah. Sebuah foto lainnya menampilkan momen saat Castillo berada di dalam mobil polisi dan dikawal 2 personil kepolisian usai ditangkap. Kantor Jaksa Agung Peru dalam pernyataan terpisah menyebut Castillo ditangkap atas dugaan kejahatan pemberontakan karena melanggar tatanan konstitusional. Sebut Jaksa Agung Peru Patricia Benavides dalam pernyataannya seperti dilansir CNN.
Kami mengutuk pelanggaran tatanan konstitusional, imbuhnya. Konstitusi politik Peru mengatur pemisahan kekuasaan dan menetapkan bahwa merupakan republik yang demokratis dan berdaulat. Tidak ada otoritas yang bisa menempatkan diri di atas konstitusi dan harus mematuhi mandat konstitusionalnya. Tegas Benavides dalam pernyataannya. Wapres Peru diangkat jadi presiden. Wakil Presiden Peru Dina Boluarte pun langsung mengisi kekosongan pemerintahan Peru. Dia dilantik menggantikan Presiden Pedro Castillo yang dimazulkan dan ditangkap pihak berwenang. Pelantikan yang digelar hanya selang beberapa jam usai Castillo lengser itu menjadikan Boluarte sebagai pencetak sejarah sebagai wanita pertama yang menjabat Presiden Peru. Sekitar 2 jam usai Castillo dimazulkan dan ditangkap, Boluarte 60 tahun dilantik menjadi Presiden Peru dan di hadapan Kongres. Dia akan menjabat Presiden Peru selama sisa masa jabatan Castillo yang hingga Juli 2026. Sosok Boluarte sendiri hampir tidak dikenal dalam dunia politik Peru ketika menjabat wapres dalam pemerintahan Castillo pada Juli 2021. Namun Boluarte yang mantan pengacara ini kemudian menjadi salah satu wajah paling dikenal dalam pemerintahan Castillo karena posisinya sebagai Menteri Pembangunan dan Inklusi Sosial yang dipegangnya merangkap dengan jabatan wapres. Jadi itu para hadirin dimanapun saja berada terkait dengan kondisi politik di salah satu negara yang terletak di Amerika Latin, persisnya Peru. Apa yang terjadi di Peru itu sungguhnya kita tidak berharap itu akan terjadi di Indonesia. Sebab kalau hal semacam tersebut terjadi, tidak mungkin suasana akan mulus-mulus saja. Pasti akan terjadi gejolak di masyarakat antara pihak yang setuju dan pihak yang tidak, pihak yang pro dan pihak yang kontra. Itu pasti terjadi kalau namanya politik. Kita bisa melihat beberapa contoh negara-negara yang mengkudeta, yang memecat presidennya atau boleh dibilang mengkudeta presidennya. Presiden apa yang terjadi setelah itu? Apakah negaranya menjadi lebih baik? Apakah negaranya menjadi lebih sejahtera? Tidak. Justru masyarakat terpecah menjadi dua. Ya. Terpecah menjadi dua, yaitu antara masyarakat yang pro dan kontra, antara masyarakat yang mendukung dan tidak. Sekali lagi, apa yang terjadi di Peru pada hari ini, kita semua berharap itu tidak akan terjadi di Indonesia. Mari kita kawal presiden kita pada saat ini, yaitu pasangan Jokowi dan Kiai Ma'ruf, itu sampai jabatan beliau selesai. Jangan sampai beliau itu selesai di tengah jalan, kecuali mengundurkan diri, itu lain hal. Kalau dipaksakan, otomatis sesuatu yang dipaksakan itu pasti akan menyakitkan, pasti tidak akan menerima, seperti yang terjadi, ya seperti yang pernah dialami oleh salah seorang presiden Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya, yang dilengsarkan dari jabatannya pada saat itu. Nah, sekali lagi, mari kita hantarkan Presiden Joko Widodo sampai beliau menuntaskan masa jabatannya di tahun 2024. Jangan sampai beliau berhenti di tengah jalan, apalagi dipaksa berhenti di tengah jalan. Tapi kalau dipaksa tidak mungkin kayaknya. Kenapa? Karena kondisi politik di Indonesia dengan di Peru itu berbeda. Di Peru itu parlemen mayoritas diisi oleh oposisi, sedangkan di Indonesia mayoritas parlemen itu diisi oleh sebagian besar, mungkin ya ada sekitar 80% anggota parlemen itu merupakan pendukung pemerintah. Sehingga apa yang menjadi program pemerintah itu pasti didukung oleh DPR, ya, oleh DPR, karena memang posisi mereka bukan sebagai lawan politik, akan tapi sebagai pendukung. Ya, mari kita hantarkan
presiden kita pada saat ini sampai beliau menyelesaikan masa jabatannya. Jangan sampai beliau berhenti di jalan yang akan menjadikan chaos di tengah masyarakat, ya, sehingga keamanan ekonomi, keamanan politik dan sebagainya menjadi tidak stabil, dan ujung-ujungnya yang dirugikan adalah rakyat Indonesia. Meskipun ya kritik, saran baik yang disampaikan secara halus maupun secara kasar terhadap pemerintah, saya pikir itu adalah kondisi yang wajar, ya, kondisi yang wajar, dan ini saya yakin terjadi di semua pemerintahan yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satu pemerintahan yang luput dari kritik, kecuali suatu negara yang pemerintahan yang menganut sistem kerajaan misalnya, yang sama sekali tidak memperbolehkan kritik bagi pemerintah, bahkan ada sebagian dari pengkritik pemerintah itu diamankan di dalam penjara. Kita berharap itu tidak terjadi di Indonesia, meskipun gejalanya sudah mulai terlihat di rancangan di undang-undang KUHP yang baru saja ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Sekian dari saya, Syarizal Pahlawi. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.